Perkenalkan, nama saya Jacqueline Maria Rosario Violeta Ucago, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan NIM 19070100278. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologi utamanya. Faktor risiko PPOK. Yang pertama, rokok. Perjalanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Asap rokok dapat menekan sistem pertahanan saluran nafas, paralisis pada silia dan penurunan makrofag alveolus dan produksi mukus berlebih sehingga terjadi obstruksi. Yang kedua, usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35 hingga 40 tahun. Yang ketiga, faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, Anda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk tekanan penyakit yang sama. Yang keempat, perjalanan polusi udara. Misalnya asap kendaraan bermotor, debu jalanan, gas buangan industri, briket batu bara, debu vulkanik, gedung meletus, asap kebakaran hutan, asap obat nyamuk bakar, asap kayu bakar, asap kompor, polusi di tempat kerja, bahan kimia, debu atau zat intasi dan gas beracun. Yang berikut status sosial ekonomi dan infeksi saluran nafas berulang. Fisiologi PPOK. Pada bronkitis kronik terdapat pembesaran kelenjar mukosa bronkus, mata plasia, sel goblet, inflamasi, hipertrofi otot polos, pernafasan, serta distorsi akibat fibrasis emfisema yang ditandai oleh pembesaran rongga udara distal bronkiolius terminal disertai kerusakan dinding alveoli. Secara anatomik dibedakan menjadi 3 emfisema. 1. Emfisema sentriasinal dimulai dari bronkiolus respiratori dan meluas ke perifer, terutama mengenai bagian atas paru seiring akibat kebiasaan merokok. 2. Emfisema panasinar melibatkan seluruh alveoli secara merata dan terbanyak pada paru bagian bawah. 3. Emfisema asinar lebih banyak mengenai saluran nafas distal, dictus, dan sakas alveoler. Obstruksi saluran nafas pada PPOK bersifat irreversibel dan terjadi karena perubahan struktural pada saluran nafas kecil, yaitu inflamasi, fibrosis, metaplasi sel goblet, dan hipertrofi otot polos. Klasifikasi PPOK. Klasifikasi menurut PDPI 2005. 1. PPOK ringan, 2. PPOK sedang, 3. PPOK berat.
Klasifikasi GOLD 2008. Klasifikasi PPOK menurut GOLD 2010. Keadaan stabil, eksaserbasi akut, penata laksanaan PPOK. Yang pertama, edukasi. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, terapi oksigen. Yang keempat, ventilasi mekanik. Kelima, nutrisi. 6, rehabilitasi. Keadaan stabil. Yang pertama, edukasi. Kedua, farmakologi, dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, bronkodilator. Kedua, akortikosteroid. Yang ketiga, antibiotika. Yang keempat, mukolitik. Yang kelima, antioksidan. Yang keenam, vaksin. Ketujuh, imunoregulator. 8, alfa-1 antitripsin. Yang berikut non-farmakologi. Yang pertama, rehabilitasi. Yang kedua, tahap terapi oksigen. Yang ketiga, ventilator support. Yang keempat, surgical terapi. Menyelesaikan keterbatasan aktivitas, mencegah kecepatan perburukan fungsi paru. Prinsipnya yang pertama ada edukasi. Tujuannya mengenal perjalanan penyakit dan terapi, melaksanakan pengobatan maksimal, mencapai aktivitas optimal, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Skala prioritas edukasi. Yang pertama, berhenti merokok, penggunaan obat yang benar dan tepat, penggunaan oksigen, mengenal dan mengatasi efek samping, penilaian dini eksaserbasi akut dan pengelolaannya, deteksi dan hindari pencetus eksaserbasi, menyelesaikan kebiasaan hidup sesuai keterbatasan aktivitas. Pemulihan inhalasi. Derajat berat diutamakan obat slow release long acting. Bronkodilator golongan antikolinergik, golongan beta 2 agonis, kombinasi, golongan santin. Lini 1 amoksisilin makrolit. Lini 2 amoksisilin asam klavolanat, cefalosporin, quinolon, dan makrolit baru. Bila ada infeksi, antibiotik, perawatan rumah sakit, ditambah anti pseudomonas, aminoglikosid, quinolon, cefalosporin gen 4. Menekan inflamasi, metilprednison pada eksaserbasi akut, anti-inflamasi, bentuk inhalasi terapi jangka panjang. Tujuan yang pertama, meningkatkan toleransi latihan. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup. Rehabilitasi medik. Yang pertama,
Indikasi simptom pernapasan berat, sering masuk rawat darurat, kualitas hidup menurun, program berupa latihan fisik, yang kedua psikososial, 3 latihan pernafasan. Terapi oksigen. Terapi oksigen dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, mengurangi vasokonstriksi. Yang kedua, memperbaiki fungsi neuropsikiatri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, mengurangi sesak. Yang kelima, memperbaiki aktivitas. Yang keenam, mencegah komplikasi jantung. Kondisi malnutrisi, kebutuhan energi meningkatkan, kerja otot, respirasi meningkat. Yang berikut nutrisi, gangguan keseimbangan elektrolit, hiperkalemi, hipofosfatemi, hipokalsemi, hipomagnesemi. Yang berikut terapi, komposisi nutrisi seimbang, nutrisi terus-menerus, PPOK, eksaserbasi akut, timbul perburukan dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang pertama, gejala eksaserbasi, sesak bertambah, sputum meningkat, sputum menjadi purulent. PPOK eksaserbasi dibagi 3. Tipe 1 berat, ada 3 gejala di atas. Tipe 2 sedang, ada 2 gejala di atas. Tipe 3 ringan, ada 1 gejala di atas ditambah ISPA. Komplikasi PPOK. Komplikasi dapat terjadi, yang pertama, gagal nafas kronik, gagal nafas akut pada gagal nafas kronik. Yang kedua, infeksi berulang. Yang ketiga, cor pulmonale chronicum compensata atau decompensata. Yang keempat, meninggal.